Pemirsa, Bali telah memasuki periode bonus demografi dengan indikator usia produktif 15 hingga 64 tahun lebih banyak daripada usia lansia dan non-produktif. Tahun 2020 sampai dengan 2035 merupakan momen yang tepat untuk memetik bonus demografi. Jika tidak dimanfaatkan, Bali akan kehilangan momen bonus demografi yang hanya sekali sepanjang siklus hidup. Kepala Pusat Penelitian Kependudukan SDM Universitas Udayana, Dr. Igusti Wayan Murjaniya SEMSI mengatakan, Bali telah memasuki bonus demografi sejak tahun 2012 dengan indikator persentase penduduk usia produktif lebih banyak, yaitu 70,69%. Selain usia produktif yang tinggi, Bali juga sudah masuk kategori provinsi lansia karena penduduk usia lansia lebih dari 10%, yaitu 12,47%. Bali masuk provinsi keempat setelah Yogyakarta dengan penduduk usia lansia 14,71%, Jawa Tengah 13,81%, Jawa Timur 13,38%, dan Bali 12,47%. Dari hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Bali 4.320.000 jiwa, naik 1,01%. Laju pertumbuhan ini menurun dibandingkan periode 2000 sampai 2010 yang tercatat pertumbuhan penduduk 2,14%. Dikatakan persentase penduduk usia produktif yang tinggi merupakan potensi yang luar biasa bagi Bali untuk memetik peluang bonus demografi. Di samping ada keuntungan lain yang dinikmati Bali, yaitu angka ketergantungan anak-anak maupun orang tua relatif rendah, yaitu di bawah 50%. Artinya 100 penduduk produktif menanggung kurang dari 50 atau 41 penduduk yang belum dan tidak produktif. Ada syarat untuk memetik bonus demografi, diantaranya usia produktif telah memperoleh kesempatan pekerjaan yang baik dan produktivitasnya tinggi. Tantangan Bali adalah memberdayakan dan memanfaatkan penduduk usia produktif ini menjadi SDM yang berkualitas dan memiliki produktivitas tinggi. Menurutnya, momentum yang tepat untuk memetik bonus demografi adalah tahun 2020-2035. Harus dilakukan dari sekarang, kalau tidak bisa jadi bumerang. Bonus demografi bisa jadi bermanfaat jika bisa memberdayakan dan mengoptimalkan penduduk usia produktif ini, menunjang pembangunan pertumbuhan ekonomi, menunjang kesejahteraan, menurunkan kemiskinan, dan menekan pengangguran. Kalau tidak mampu mengoptimalkan, yang terjadi adalah peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Citamaya, Bali Pos melaporkan.